Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Di tengah gejolak perlambatan ekonomi global serta mengantisipasi dampak berkelanjutan resesi ekonomi Jepang dan Inggris, pemerintah resmi membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Dengan tujuan perluasan pasar ekspor, pemerintah menetapkan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia. Pemerintah merespon cepat dampak resesi ekonomi yang terjadi di negara Jepang dan Inggris. Strategi disiapkan pemerintah dengan membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia. Pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional ini merupakan strategi dalam menjaga neraca perdagangan Indonesia di tengah kondisi dinamika global. Ketetapan Satgas Ekspor ini telah diterbitkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertindak sebagai Ketua Tim Pengarah dan beranggotakan para menteri terkait serta pelaku usaha. Tugas Satgas Ekspor tersebut akan berupaya meningkatkan kinerja ekspor nasional guna memperkuat neraca perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui penguatan pasokan ekspor, diversifikasi pasar ekspor, penguatan pembiayaan dan kerjasama internasional, serta pengembangan ekspor UMKM. Adapun 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia yakni Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chili, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, Uni Emirat Arab, dan Vietnam. Sementara produk ekspor prioritas yang dioptimalkan diantaranya mulai dari ikan dan olahan ikan, sarang burung walet, kelapa, kopi, margarin, kakao, makanan olahan, pakan ternak, semen, produk kimia, karet pulp dan kertas, TPT dan alas kaki, logam mulia dan perhiasan, elektronik, otomotif, hingga furnitur dan mainan. Seperti diketahui, perekonomian global saat ini dihadapkan berbagai risiko yang menyangkut ketidakpastian situasi geopolitik, perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan energi, hingga perlambatan kondisi perekonomian sejumlah negara maju. Sejumlah negara maju saat ini mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yakni Jepang dan Inggris, terutama disebabkan oleh tingginya tingkat inflasi dan melemahnya permintaan domestik. Indonesia sendiri terus memonitoring dampak transmisi perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian nasional, khususnya Jepang dan Inggris. Dari Jakarta, IDX Channel.